TV sore hari ini sudah hadir bersama kita semua para relawan ganteng. Ada sahabat saya Bang Deddy Susanto. Selamat sore TV. Beliau adalah Ketua Tagana NTB. Kemudian ada Abang Repi. Assalamualaikum. Teman-teman, Bang Repi adalah perwakilan Rumah Zakat NTB. Dan yang paling muda di antara mereka berdua. Cuma sayangnya dia kalah ganteng sih sama yang tua. Apa kabar nih Mas J? Alhamdulillah, salam pramuka. Salam pramuka. Jadi teman-teman, Mas J adalah Sukarman Jayadi. Beliau adalah Korlap Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Sumbawa. Siap. Kita akan berbincang dengan mereka. Orang-orang yang langsung turun ke lapangan menghadapi dan memberi bantuan terhadap bencana yang telah terjadi. Saya pengen ke yang paling senior dulu, Bang Repi. Bang Repi, kalau bencana itu, kalau ada bencana, ada kabar tentang bencana, itu kemudian Rumah Zakat langsung membantu gitu? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dina, Mas Deddy, Mas Siap Bang. Pemirsa dari TV, karena ini momen yang istimewa, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Selamat bersiap memasuki bulan Ramadan. Ya, siap. Insya Allah nanti malam. Mari berbahagia dengan bulan Ramadan. Mari kita berkuat iman dan imun kita. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah ya, apapun yang terjadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di tengah bencana, karena kita meyakini akan ada hikmah di setiap peristiwa. Sehingga kalau pertanyaannya apakah selalu hadir di setiap bencana, jawabannya iya. Ya, jadi begitu kita mendapatkan informasi ada kejadian bencana dimanapun itu berada, maka secara otomatis kita akan langsung menggerakkan seluruh jaringan yang kita punya dalam rangka memberikan support terbaik, ya, tanggap darurat pertama tentunya yang bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks NTB, kita saat ini memiliki 57 jaringan program desa berdaya. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi di Kabupaten Bima, maka yang pertama kita lakukan adalah menghubungi fasilitator program desa berdaya yang ada di Kota Bima. Jadi kita akan tugaskan fasilitator program desa berdaya tersebut untuk menjangkau ya lokasi terdekat yang bisa dia lakukan. Seperti itu. Baik. Sebelum saya bertanya lebih banyak lagi, saya ingin ke Bang Deddy nih. Bang Ded. Hai. Bang Ded, Tagana itu kan baris paling depan yang apa ya, informasinya terupdate lah, yang duluan gitu. Kalau bencana di NTB sekarang apa aja Bang Ded? Baik, bencana di NTB dari akhir 2020 kemarin, itu kejadian korban hanyut ya banjir, yaitu di Kecamatan Marungi dan Kecamatan Betering yang 3 orang waktu itu di akhir 2020 ya. Dan kejadian banjir di Lombok Timur, kemudian Lombok Barat, kemudian Sumbawa, dan baru-baru ini di Kabupaten Bima. Ya, jadi itu kejadian yang sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, yaitu kejadian banjir. Banjir yang paling sering terjadi. Dan memang di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, kami dari Relawan Kemanusiaan Taruna Siaga Bencana Indonesia sudah melakukan pemetaan daerah rawan bencana banjir. Nah, dalam hal pemetaan daerah rawan bencana banjir, di situ kita adakan kegiatan mitigasi bencana bersama masyarakat sambil kita memberikan pemahaman dengan membentuk kampung siaga bencana.
Dan dalam hal penanganan yang kami lakukan, karena kami tersebar seperti bahasanya Ustadz Revi tadi, di masyarakat, tersebar di kabupaten kota. Jadi ketika di kabupaten tersebut memang kejadiannya luar biasa, yang banyak terpapar atau terdampak dari bencana itu, maka koordinasi pemerintah, leading sektor kami itu Dinas Sosial ke kabupaten ke provinsi, setelah itu koordinasi untuk meminta penambahan personil. Maka disitulah kami dari Tua Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung mengerahkan anggota kejadian banjir di Kabupaten Bima. Kami mengerahkan personil dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar selama tanggap darurat 6 hari, yaitu pengolahan dapur umum. Itu dengan jumlah orang terdampak yang kita berikan pemenuhan kebutuhan dasar itu masih butuh itu sebanyak 38.000. 38.000 setiap harinya. Ya, yang terdapat di Kabupaten Bima. Cuman memang kebanyakan karena tidak ada tempat pengungsian yang dikhususkan, karena dia di rumah keluarga dan lain sebagainya, akhirnya hanya yang kita kemarin itu pengalamannya sebanyak satu hari itu sekitar 9.000 bungkus per hari. Ya, kita berikan. Selebihnya di mereka juga DU mandiri, dapur umum mandiri di masing-masing masyarakat. Jadi setelah 6 hari itu berjalan, alhamdulillah sudah ada perubahan, dan kita kira sambil pendekatan emosional dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk dapur mandirinya. Tinggal kalau sudah dapur mandiri, kita suplai bahan mentah berupa beras, mie, dan lain-lain. Jadi mereka masak sendiri. Ya, ada korban kemarin, Bang? Ada 2 orang. Meninggal dunia. Meninggal 2 orang yang saat kejadian banjir tersebut. Kalau rumah hanyut ada? Rumah hanyut ada juga. Ada juga rumah hanyut. Cuman kumulasi data kemarin itu tidak sempat karena kami dari relawan ini protapnya 1 jam sudah lokasi, bahkan kurang dari 1 jam yang kami lakukan. Jadi maaf ya, mungkin itu yang membuat kiprah kami dalam hal penanggulangan bencana ini. Kecepatan, ketepatan waktu kami berada di tengah-tengah masyarakat saat kejadian bencana tersebut. Mungkin itu Bang Dina. Terima kasih Bang Dek. Mas J. Ya, siap. Pramuka Kwarcap Sumbawa juga berperan di bencana banjir kemarin. Ya, alhamdulillah. Jadi polanya tidak jauh berbeda, cuman dengan rumah zakat dan tagana. Nah, termasuk di kami di Satgas Pramuka Peduli Kuartir Cabang Sumbawa ini secara ex officio di masing-masing ranting juga kami punya unit juga. Artinya unit kuartir ranting di dalamnya ada juga unit Pramuka Peduli ranting Pelampang misalnya, atau ranting Utan atau ranting Alas, kira-kira begitu ininya gambarannya. Nah, sehingga tiap respon kita terhadap kebencanaan ya tentunya terhadap ranting yang terdekat dulu dengan lokasi bencana. Ya, misalkan pernah terjadi gempa di Alas Barat, maka yang akan segera mengkondisikan itu dari Utan, yang terdekat dari Buir, kira-kira begitu. Nah, adapun kegiatan-kegiatan kebencanaan, respon kebencanaan yang terjadi dalam waktu dekat ini, alhamdulillah ya, makanya tadi sebenarnya di lapangan juga nggak lain juga jumpa juga sama abang-abang kita, senior-senior kita, jadi saling mengisi. Jadi ketika teman-teman kami yang berada di area Pramuka Peduli, ya alhamdulillah bisa membackup misalkan di tim reaksi cepatnya dalam rescue susur sungai kemarin, waktu ada kejadian hanyut, ya jadi ada yang susur sungai dari hulu, begitu juga area tangkapan di hilir ini kita punya pasukan juga. Nah, artinya kita juga saling mengisi juga sama abang-abang kita yang ada di Tagana. Nah, tentunya juga dari rumah zakat punya porsinya masing-masing di setiap momen atau aksi tanggap reaksi cepat kita dalam kebencanaan. Gimana cara membagi porsi itu, Bang Repi, Bang Dek?
Jadi kalau di Tagana itu ini logo kecakapan kami yang ada tertera di sebelah kanan baju saya. Ini logo kecakapan yang dimiliki oleh Tagana. Yang pertama ketika kejadian banjir bencana apapun, yang pertama ke lokasi adalah tim PRC, tim reaksi cepat. Jadi tim reaksi cepat ini akan memberikan informasi kepada tim logistik atau tim sultar yang ada di Kabupaten Desti. Apakah kita perlu tidak untuk membangun tenda pengungsian itu sultar di lokasi. Nah sehingga ada tim juga yang langsung menginformasikan ke provinsi dan sampai ke Kemensos itu dengan istilahnya pusdatin kita bentuk pusat data informasi bencana. Jadi itulah kami ini cepat, tepat dan akurat pelaporan kami. Ya jadi tim udah kita bagi. Yang pertama kejadian langsung ke lokasi tim reaksi cepat. Di sana kita terima informasi bagaimana kejadiannya, ada berapa jumlah sekitar di jumlah terdampak bencana tersebut. Perlu tidak bawa dapur umum, perlu tidak dirikan shelter dan gelar nggak dapur umumnya. Nah ketika informasi di sana dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat, baik itu kepala desa ataupun kecamatan, maka baru kami berikutnya dengan membawa sesuai dengan kebutuhannya, dapur umum dan lain sebagainya. Kalau rumah zakat sendiri, Bang Repi mengambil peran di mananya? Iya, baik. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa nanti akan pemirsa dari TV suatu saat akan melihat saya dengan branding Desa Berdaya. Suatu saat akan melihat saya dengan branding Rumah Zakat Action seperti hari ini. Tetapi akan sewaktu-waktu melihat saya dengan branding Relawan Nusantara. Semuanya adalah satu. Nah, tinggal nanti pertanyaannya bagaimana, begitu ya? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, apabila kita mengambil contoh Bima ya, begitu kejadian di Bima, maka seluruh jaringan akan kita kontak bahwa ada kejadian di Kabupaten Bima. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa mana relawan kita yang terdekat dengan lokasi. Nah, relawan kita ini kan terdiri dari seperti tadi ya, ada relawan inspirasi yang menjadi fasilitator program Desa Berdaya. Ada juga yang tergabung di relawan Nusantara, itu juga Rumah Zakat. Ada juga yang tergabung di Rumah Zakat Action. Gitu. Kalau Rumah Zakat Action ngapain, Bang? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ketemulah jawabannya di grup kita itu, di grup internal, bahwa yang terdekat dengan lokasi itu adalah relawan inspirasi program Desa Berdaya Desa TK Kecamatan Polo, Kabupaten Bima. Maka dialah yang kita tugaskan untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan asesmen sebisa yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, membangun jaring koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini BPBD, teman-teman Tagana dan lain-lain untuk kita koordinasikan. Nah, kemudian dialah ini menjadi sumber informasi kepada Rumah Zakat Action. Nah, jadi sumber informasi akan ditindaklanjuti oleh Rumah Zakat Action. Kemudian dianalisis bahwa yang dibutuhkan adalah ini dan seterusnya. Nah, Rumah Zakat Action akan mengeluarkan sejenis SOP yang akan ditindaklanjuti di lapangan. Kalau misalnya kita kekurangan relawan, maka kita akan menambah relawan dari jumlah dari daerah yang terdekat. Misalnya dari Lumpu, dari Kota Bima, mungkin dari Sumbawa. Nah, kalau analisisnya mengatakan bahwa cukup relawan inspirasi, ya relawan Nusantara yang ada di sekitar itu, maka kita tidak perlu mendatangkan dari luar pulau. Itu ya. Yang kedua, apa yang menjadi kebutuhan dasar? Karena itu kejadiannya sore malam, maka ketemulah bahwa yang paling dibutuhkan adalah makanan siap saji. Nasi bungkus. Iya kan? Makanan siap saji. Maka yang tadi ini akan menggerakkan lingkaran di sekitar Kabupaten Bima untuk segera membuat makanan siap saji lalu di drop. Nah, seperti itu polanya ya. Nah, apabila sudah sampai di titik ini, maka branding yang dilakukan adalah Rumah Zakat Action. Sudah terjawab ya? Mas J mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Karena sistemnya sama, ya, sistem yang digunakan sama. Apa tidak terjadi double bantuan, Mas J? Kayak Tagana juga tadi menyediakan nasi gitu kan? Sama Rumah Zakat juga.
Yang jelas di apa namanya, di pasca kejadian kebencanaan tidak ada yang tabrakan, karena kita sekali lagi kita saling koordinasi antar lembaga, itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah selalu masih kurang. Oh gitu, justru kurang ya? Justru kurang. Nah, meskipun ya Tagana juga menyediakan makanan, siap saji, rumah sakit juga tetap kurang. Masih kurang kondisinya. Nah sehingga ada juga pola-pola lain yang kami munculkan di situ, selain dari DU-nya, dapur umumnya dari tim Tagana, ada juga PMI juga punya DU juga. Nah, itulah yang pola yang kami lakukan dari kami ya, Satgas Pramuka Peduli, adanya saya kira sama ya di rumah zakat juga ada lumbung donasi. Nah, inilah hal-hal yang untuk merespon yang atau yang belum tercover DU, sehingga itu pun bisa secara personal yang belum tercover DU bisa untuk dapur mandirinya gitu. Jadi tidak pernah terjadi double bantuan gitu, Bang Dedi? Jadi kalau sama Pramuka kita tetap koordinasi. Bahkan bantuan, misalnya bantuan masyarakat yang ada di Pramuka, Tagana yang bawa ke lapangan. Jadi kita tetap sinergi dengan. Kan mubazir kalau bantuannya double gitu ya. Insya Allah tidak. Dan bahkan di DU kami, karena keterbatasan personel di dapur umum kami, bahkan teman-teman relawan Tagana, relawan Pramuka yang ada di kecamatan dia kita libatkan dalam packingnya bungkus nasi. Bayangkan loh Mbak Dina, kalau kita packing itu 1000 bungkus saja, gitu kan, kalau hanya 5 orang kapan selesainya? Hanya waktu pagi, gitu kan? Belum ketemu. Apalagi 8.000, 10.000 per hari. Makanya kita butuhkan teman-teman relawan, baik itu PMI di kecamatan itu, Pramuka, PMR dan sebagainya, kita libatkan untuk membantu kita packing. Nah, pengalaman itu, alhamdulillah tidak ada yang namanya tabrakan. Artinya mubazir itu karena kami tetap koordinasi, sinergitas kami itu tetap jalan di lapangan gitu. Nah, kalau cuman di bidang-bidang itu juga sama gitu. Kalau di bidang penyelamatan dan evakuasi kami punya tim rescuer-nya, yaitu pencarian penyelamatan korban. Nah, mungkin Mbak Dina juga teman-teman lihat di saat kejadian orang hanyut ya, saya di lokasi dengan teman-teman Basarnas, kemudian di Maruge juga dengan teman-teman Pramuka juga. Jadi itulah yang kita lakukan. Kalau masalah tabrakan dan tidaknya mungkin tidak ya, sepakat mungkin tidak ada yang tabrakan. Tidak ada, lebih ke arah sinergi gitu. Tetap komunikasi. Jadi misalnya nih seperti kebakaran Batu Rotok, gitu kan? Yang pertama dibutuhkan selimut dan baju, ya kan, selain memang makanan ya, karena terjadinya seharian kemudian lapar kan gitu, selain nasi bungkus dan yang paling dibutuhkan itu kan baju-baju karena sudah terbakar seperti itu nggak double gitu, gimana koordinasinya? Karena kan saat itu semua menginformasikan kan kebutuhan yang paling dibutuhkan ini, kemudian masyarakat ikut membantu, ikut mempacking baju bekasnya, kemudian dikirimin ke Pramuka, bahkan sampai penuh gudangnya Pramuka ya. Alhamdulillah ya responnya masyarakat. Jadi tidak pernah terjadi double seperti itu. Dari mana dulu nih? Siapa aja boleh. Saya. Lanjut Bang. Baik, jadi untuk dipahami bersama dan itu bukan kepanikan ya dalam tetapi saya merespon bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Begitu kita mendapatkan informasi kejadian bencana dimanapun berada, kita akan memberikan respon. Pasti itu semua kita. Kita mengambil contoh Batu Rotok. Karena ini bencana di NTB ya. Kita ambil contoh Batu Rotok. Begitu kita mendengar informasi, maka seluruh elemen ini pasti bergerak. Saya sampai jam 12 malam itu
ada di rumah Pak PJS Bupati saat itu bersama Mas Edi dan rekan-rekan pemuda Muhammadiyah, ya kan, jam 12 malam. Sampai berpikir mau minta tolong heli kita diskusikan di grup itu. Iya. Jadi pasti kita melakukan respon itu, Mbak Dina. Dalam tanda kutip betul akan ada terjadi penumpukan di satu sisi, akan ada kekurangan di satu sisi. Kenapa? Karena kita melakukan respon yang bisa jadi pikiran kita semua sama. Iya. Ya kan? Iya, itu bisa yang maksud saya. Koordinasinya seperti apa? Misalnya semua ingin memberikan pakaian layak pakai itu, sehingga numpuk lah dia. Kemudian obat-obatan yang standar, minyak kayu putih dan lainnya. Tapi itu akan terjadi hanya beberapa jam saja sesungguhnya. Karena ini sekaligus informasi bagi kita semua. Alhamdulillah, saya bangga menjadi bagian dari Sumbawa. Karena kita sudah punya grup TRC, tim reaksi cepat. Jadi pemerintah ada di situ, BPBD, Tagana ada di situ, saya ada di situ, Pramuka ada di situ. Semua ada di situ. Baik. Nah, tapi khusus Sumbawa ya? Sumbawa. Khusus Sumbawa. Kita berbicara di sini ya. Khusus Sumbawa. Nah, kalau di kejadian bencana-bencana lain dimanapun itu berada, meskipun tidak ada grup WA-nya, besoknya itu pasti terbentuk. Saya meyakini itu, gitu. Karena setelah kita ketemu di lapangan, dulu banjir Prima 2016 akhir juga seperti itu. Hari kedua itu sudah terbentuk grupnya, semua elemen masuk. Ya. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi kekhawatiran Mbak Dina itu akan dengan sendirinya bisa diminimalisir. Bahkan ini juga pengalaman Batu Rotok. Sampai saya membuat itu donasi khusus untuk rumah. Kan? Teman-teman ada RCS, Relawan Cepat Sumbawa. Lalu saya membuat rekening khusus bersama dengan beberapa orang, yaitu donasi rumah untuk Batu Rotok. Bahkan ada bencana hampir bersamaan Batu Rotok, kemudian besoknya ada kejadian di Alas kalau nggak salah. Angin puting beliung. Angin puting beliung. Artinya dari donasi rumah untuk Batu Rotok yang kita buat saat itu adalah respon saja ya. Dan sekarang kita sudah tutup, itu tidak kurang dari 100 juta kita dapat. Luar biasa. Oke, keren. Saya penasaran nih, Bang Repi, Bang Dedi, Mas J, ini kan para koordinator nih. Bang Dedi bahkan ketua Tagana NTB. Gitu. Bang Repi juga koordinator wilayah NTB. Sebetulnya Anda bertiga ini juga turun langsung ke lapangan kah? Kalau saya itu terus terang saya langsung terjun ke lapangan. Karena bagi saya prinsipnya, karena kami ini ada one command, one group, one corps. Jadi itu moto kami. Kenapa saya terjun ke lapangan? Karena prinsipnya relawan ini namanya kan maaf ya, hanya berupa tali asih. Bukan gaji, bukan honor, tapi semata-mata pengabdian ibadah kan gitu. Nah, artinya tidak sama dengan organisasi profit. Kalau ketuanya mungkin gini-gini, tunjuk, gitu kan? Kalau ini harus kita tunjukkan dengan kerja nyata kita di lapangan, tidak dengan teorika dan kata-kata lagi. Sehingga itulah yang membuat anggota merasa malu, mungkin gak terjun dan lain sebagainya. Karena memang ini tanpa ada paksaan, ini benar-benar dorongan dari hati. Ketika ada bencana, maka disitulah ada Tagana. Bang Dedi, tadi udah diceritain kan kalau Bang Dedi turun langsung ya. Kalau Bang Repi? Selalu turun langsung kah? Bisa dilihat di postingan Facebook saya. Di Jakarta di Sulawesi pun saya hadir ya. Saya baru pulang dari Sulawesi ini, Pak Repi. Kami koordinasi berangkat rumah zakat, saya pelepasannya di jejak NTB, di jaringan perusahaan NTB. Tagana mengumpulkan 80 juta lebih, bahkan dengan pemerintah provinsi kemarin. Dilepas langsung oleh Pak Gubernur. Tagananya beliau udah jalan duluan beliau. Mas J? Siap. Mas J turun juga. Jadi ada momen, dalam artian kita yang jelas ada pembagian tugas. Nah, di mana yang paling cepat merespon, karena ada hal-hal yang perlu disiapkan juga di kesekretariatan. Nah, yang paling cepat turun lapangan ya yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang terdekat. Nah, kami yang berada di cabang ini
tinggal merespon kebutuhan teman-teman yang sekiranya menjadi asesmen di lapangan. Misal. Tapi ketika Mas J posisinya terdekat, maka pasti turun. Pasti turun. Dan kami pun yang berada di cabang pasti turun. Ceritain dong Mas J. Iya. Kisah-kisah selama di lapangan. Siap. Banyak sukanya atau dukanya atau gimana? Karena Kalau saya dengar kabar Bang Deddy sangat humoris gitu kan. Jadi meluruhkan semua lelah gitu. Kalau Bang Repi lebih diam gitu. Sebetulnya itu diamnya menderita atau gimana? Saya senang kalau ada terutama Bung Koort kita ada berada di sekitar kita. Oh gitu. Bukan berarti kalau ada Bang Repi nggak seneng gitu? Oh bukan. Oke. Beliau urusan apa itu nyanyi itu apa? Oh menghibur. Koort kita bagian Bang Adi. Ini bukan rivalitas. Kerja tim. Iya. Tapi kisah-kisah di lapangan itu apa? Melihat mayat langsung pernahkah Mas J? Itu kejadian kejadian gempa di Lombok itu banyak gitu. Ini berarti korban di sana. Bang Repi juga pernah termasuk mengangkat jenazah? Kalau Bang Deddy udah nggak usah ditanya ini kan. Masuk itu bumi biar perasaannya bumi. gimana itu Bang Repi? Ya kalau berbicara perasaan, Ya. yang mana dulu nih? Perasaan meninggalkan rumah atau perasaan perasaan di lokasi dan membantu sebisanya yang dilakukan saat itu. Ya, ini mungkin menjadi kelebihan menjadi relawan ya. Ini saya sampaikan kepada pemirsa dari TV. Oke. Ini kelebihannya ya. Saya meyakini itu dan itu mungkin kesimpulan saya pribadi, tapi bisa nanti di benar atau salahnya. Kata kutip, silakan pemirsa nilai. Nah, saya ingin sedikit menghubungkan sebuah firman Allah ya dalam Al-Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Orang yang pada bersyukur itu maka akan ditambah nikmat. Saya menjadi relawan itu ternyata menjadi orang yang selalu bersyukur. Pada saat kita di tengah bencana, pada saat kita melihat orang kesulitan, kita merasakan kesyukuran. Bahwa kita sedang lebih gitu. Kita pada saat melihat orang yang sedang menangis karena keluarganya meninggal, menjadi korban misalnya, kita menemukan kesyukuran. Walau artinya kesyukuran itu kita tidak senang dengan kejadian, kita iba, kita ikut menderita, tapi kesyukuran itu ya Allah luar biasa begitu ya. Saya bersyukur dia bisa membantu orang, meringankan beban orang, meskipun kita juga tidak berlebih daripada yang lain. Nah, sehingga kalau misalnya mau menemukan makna syukur, jadilah relawan. Jadi itu kelebihannya ya, Bang Repi. Kalau Bang Deddy pernah pulang paling lama nggak pulang berapa lama, Bang Ded? Kalau paling lama itu 3 bulan. Sama ya? Nggak pulang? Iya. Kalau itu waktu masih bujang atau sudah berkeluarga? Jadi kalau daruratnya 3 bulan. Aku susul kalau suamiku. Kalau 3 bulan. Apalagi ini kan sudah memiliki jabatan seperti ketua di Kabupaten Sumbawa juga prodi kedua saya menjadi koordinator dan provinsi, jadi prodi pertama menjadi ketua provinsi. Dan suka duka kami di lapangan, terus terang ketika saya saat ini feedback perjalanan di lapangan saat gempa bumi dan lain sebagainya, hampir air mata tidak mampu saya tahan. Dengan melihat situasi dan kondisi di mana biasanya ramai, kemudian suara tawa itu tidak lagi, hanya jeritan tangis, reruntuhan meluluhlantahkan Lombok Utara, kemudian Kabupaten Sumbawa di alas-alas barat seperti itu. Jadi disitulah kita lihat orang yang benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi, kemudian kepekaan sosial, yang kayak kami ini relawan. Bayangkan orang kejadian gempa, semua orang lari, dan kami bukan lari tapi datang bersama mereka. Nah,
Jadi pengalaman ini sungguh sangat berharga bagi kami dan tidak mampu kami ungkapkan ini. Dengan melihat tangisan mereka menjadi sebuah senyuman dan tawa bersama kita saat kita melakukan bimbingan layanan dukungan psikososial dan lain sebagainya. Itu ngapain Bang kalau layanan psikologis itu? Yang traumanya. Trauma healing. Trauma healing. Bahkan di antara kami juga relawan ini saat kejadian gempa bahkan ada yang hampir kena reruntuhan karena kalau di Lombok Utara itu hampir setiap menit. Kejadian bahkan hasil anunya itu 900 lebih kali saat kami kejadian di Lombok Utara diguncang terus kita dengan gempa kan. Bahkan yang membuat kita menangis, saya lihat ada anak-anak bayi balita yang baru yang kena reruntuhan, bahkan baru ketemu dengan ibunya, baru bertemu dengan istri dan anaknya. Itulah kebahagiaan bagi kami manakala dia tersenyum. Air mata kami obati dengan keberadaan kami. Kalau misalnya dengan istri misalnya tadi, alhamdulillah rata-rata istri seorang relawan ini adalah orang-orang yang paham tentang kiprah pengabdiannya, hablum minan nasnya relawan-relawan ini gitu. Apalagi istri saya alhamdulillah tetap mendukung. Yang penting pulang. Waktu tanggap darurat berakhir. Kalau waktu tanggap darurat berakhir dan tidak pulang, itu jadi masalah ya? Saya juga. Karena apa? Karena tetap memberikan laporannya. Penggunaan dapur umum, berapa jumlah pendistribusian logistik itu. Kan ada yang siap saji, yang sudah jadi nasi bungkus, ada yang natural. Bahkan di Tanjung bersama Pramuka, dulu juga kebersamaan bareng pelepasannya di kantor Bupati. Di situ semua bantuan se-Kabupaten Sumbawa berada di Pusko Tagana dan Pramuka di Tanjung. Kami yang menerima bantuan dari Kabupaten mendistribusikan ke sana. Dan mendistribusikan ke beberapa desa-desa yang terdampak gempa saat itu. Oke. Kalau Bang Repi sama Mas Jaya juga pernah nggak pulang 3 bulan? Iya, kurang lebih ngikutin, ngikut koor. Karena nggak ngikut, kalau DU-nya bahkan di kami. Kecuali DU Tagana udah nggak ada. Kompor taktis belum keluar. Oke, abangku semua. Kita beralih ke bencana yang baru saja terjadi, banjir di Bima, gitu kan? Itu kalau di foto video yang dibagikan dari kamera-kamera amatir gitu, itu menyedihkan banget sih. Benar-benar terendam ya, Bang Ded. Bang Ded langsung ke lokasi. Bang Repi juga. Kalau Mas Jay diwakili dari yang teman-teman terdekat di ranting. Saya hari ini di Sumbawa. Oke. Itu gimana kondisi awal baru saja terjadi itu seperti apa? Saat kejadian itu memang pertama akses jalan lalu lintas itu benar-benar tertutup. Bahkan ada satu jembatan yang putus kan, jembatan penghubung itu putus dan itu ketinggian airnya pada saat ini pasca, yang biasa bilang pasca. Kalau saat kejadian kan tahulah, dapat kita bayangkan kan, tinggal atap rumah yang kelihatan. Paskanya saja 3 hari itu masih setinggi paha orang dewasa airnya. 3 hari masih tinggi paha orang dewasa, gitu kan airnya yang di Kecamatan Woha, Kecamatan Woha di wilayah CE kalau nggak salah di sana. Terus mereka tidur di mana, Bang Den? Jadi kalau tidurnya mereka karena kita sudah mempersiapkan sebenarnya soal tenda pengungsian, cuma persoalannya kadang-kadang masyarakat terdampak ini tidak mengungsi, tidak mau gitu. Tidak mau mengungsi, meninggalkan. tidak mau nginap di tenda, tidak mau meninggalkan rumah karena ada takut ada yang hilang, curian dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu sama dengan status yang meninggal dunia yang hanyut itu juga kan memang itu keterlambatan informasi sebenarnya karena memang banjir ini sifatnya nggak seperti zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu banjir itu maaf saja kita ini mandi di saat banjir pelan-pelan naiknya. Kalau sekarang nih jangan main-main.
jangan main-main mandi kalau saat banjir sekarang karena ada susulan. Ya mungkin karena sekarang ini, zaman sekarang ini dengan hutan kita sudah nggak asri seperti dulu lagi. Dulu yang sering kita lihat burung berkicau dengan berbagai macam suara, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin itu yang menjadi kendala kita. Ini menjadi tanggung jawab bersama teman-teman, sahabat-sahabat yang DRTV. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentang arti pentingnya menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita, dan menjaga semuanya gitu loh. Jangan sampai kita mendengar tidak baik. Terima kasih Bang Ded. Tapi saya yakin perasaan kita sama, Bang Repi, Mas J juga. Serius sama. Maksud saya begini, berhentilah kita saling menyalahkan. Karena di medsos ini saat ini menyalahkan Jagung, menyalahkan si pembalak hutan, gitu kan, menyalahkan. Ya kita saling menyalahkan lah intinya. Jadi redaksi diskusi kita itu saling menyalahkan. Kemudian ya palingan ada beberapa yang ayo kita perbaiki lagi hutan kita. Memperbaiki hutan kan butuh ratusan tahun ya. Bukan kan? Waktu yang singkat memang. Ya. Bukan kayak memperbaiki yang satu ya. Iya benar banget. Emang lucu ya Bang Ded ya. Jadi kayaknya beliau itu hiburan banget buat teman-teman relawan yang lain. Soalnya jadi gimana nih teman-teman, adakah komitmen yang paling terdekat lah, program terdekat untuk mengatasi supaya tidak terjadi banjir lagi, minimal banjir tahun depan tidak seperti ini. Adakah programnya? Program bersamanya kalau tadi koordinasi pasca bencananya sangat bagus. Di prabencana dan prabencana, dan memang kemarin juga di saat peringatan HUT ke-17 tahun 24 Maret bahkan saya sudah konferensi pers kalau kita mengadakan kegiatan penanaman pohon gitu kan, karena itu bagian dari prabencana. Kemudian mitigasi bencana di wilayah daerah hulu sungai, tapi nggak sempat kita laksanakan karena berdekatan dengan peringatan HUT tingkat provinsi tanggal 24 juga. Setelah itu HUT tingkat nasional di Pangandaran kemarin. Nah, jadi nggak sempat, dan saat ini juga saya mengharapkan gitu lah dengan teman-teman grup dan komunitas yang ada di Kabupaten Sumbawa, mari bersama Tagana. Pertama, membangun sinergitas. Kami siap untuk ketika kami dibutuhkan oleh teman-teman grup bikers, grup terapas dan lain sebagainya. Kami punya kami punya alat DU, kami punya tenda, kami tunggu kapan kita bersama-sama ke lapangan untuk kegiatan apapun, yaitu dalam kegiatan prabencana. Ketika sudah kita lakukan prabencana ini, sosialisasi ke masyarakat, maka ini merupakan salah satu cara juga untuk minimalisir dampak dari bencana. Gitu. Kalau rumah zakat sendiri, Bang Repi? Siap. Saya lebih suka menyalakan lilin daripada kegelapan. Memang bijak memang. Ya. Oke. Jadi apa yang kita rasakan hari ini, kata orang itu adalah perbuatan kita di masa lalu. Kalau kita tahu bahwa hari ini sesuatu itu tidak baik, maka jangan diulangi lagi supaya tidak terjadi di masa depan. Iya. Nah, kalau pertanyaan apa yang sudah dilakukan rumah zakat? Bukan karena adanya bencana, tetapi memang menjadi bagian dari program unggulan dari rumah zakat melalui program desa berdaya. Jadi program desa berdaya itu adalah gerakan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi, meliputi pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana. Nah, seperti apa program desa berdaya? Kita nanti jalan-jalan ke beberapa titik desa berdaya. Siap. Baik, undang DRTV nih. Menjadi penting, Mbak Dina. Kenapa ini menjadi penting? Karena sesungguhnya yang paling berat dalam gerakan pemberdayaan masyarakat itu adalah proses menyadarkan manusia. Iya kan? Jadi kalau misalnya hari ini, maaf kata kutip, kita ingin menyalahkan orang-orang yang menanam jagung misalnya. Jangan-jangan karena itu kebutuhan perutnya. Jadi dia harus menanam jagung. Dia harus menanam jagung.
Baik. Kalau kita hentikan dia menanam jagung misalnya, lalu apa yang akan kita berikan kepada mereka sebagai solusi supaya mereka menghentikan menanam jagung? Ya kan? Iya. Kita berbicara illegal logging dan lain-lain, itu bukan ranahnya kita. Sudah jelas ini tidak boleh ada APH di sana begitu. Nah, oleh karenanya yang kita butuhkan adalah proses penyadaran manusianya. Kemarin beberapa saat lalu kita beberapa kali melihat bupati dan pejabat-pejabat lain menanam pohon bersama rekan-rekan pramuka, tagana dan relawan lain. Setelah itu siapa yang merawat pohonnya? Iya kan? Iya. Jangan sampai kita mengulangi hal yang sama. Cuman ditanam aja. Ditanam, kemudian foto-foto, kemudian dikabarkan kepada dunia seperti itu kan? Pertanyaannya, pohon yang kita tanam tahun lalu, bagaimana kabarnya? Iya kan? Oke. Nah, tentu yang akan merawat pohon ini bukan Pak Bupati, bukan siapa-siapa yang jauh dari lokasi pohon. Iya. Tetapi rumah warga yang di sekitar pohon itu. Oke. Nah, lalu apa peran kita untuk menyadarkan warga masyarakat yang berada di sekitar? Nah, inilah yang harus kita ambil. Rumah zakat mengambil melalui program desa berdaya, pengembangan kapasitas manusia. Keren. Keren. Sekarang mari kita dengar yang paling muda nih. Siap. Kalau Selalu siap. Tadi sudah dengan humornya, kemudian Bang Repi dengan bijaksananya. Kalau Mas J yang paling muda nih seperti apa nih, milenial nih? Siap. Nah, ini pas banget ini langsung dikunci nih milenial bahasanya beliau. Jadi memang tepat sekali. Kami di Pramuka Peduli ini punya unit-unit mitra juga di dalam Satuan Kuartir Cabang Sumbawa. Jadi unitnya itu ada yang namanya Satuan Karya. Jadi Satuan Karya Wana Bakti. Wana Bakti itu di garis koordinasinya dengan kehutanan. Nah, kalau di Wirakartika itu garis koordinasinya dengan lingkungan hidup. Baik. Saya. Jadi artinya inilah yang saat ini kami sedang tuntaskan di tingkat adik-adik generasi milenial tadi itu. Jadi kami lebih kepada edukasi kepada dirinya sendiri sebelum ini akan menjadi multiplier effect ke teman-teman yang lain yang seusianya. Jadi dimulai dari ada kegiatan penyemaian. Nah, disemai di halamannya sendiri, dipelihara sendiri, minimal dari hal-hal kecil, contoh kayak cabai, tomat itu untuk kebunnya. Nah, kalau untuk pohon-pohonnya dari dia makan buah, ini bijinya jangan dibuang, ditanam, disemai dan ini akan menjadi bibit nantinya. Dan alhamdulillah sekali lagi kami punya jaringan ya di kuartir itu di masing-masing kecamatan, dari Tarano sampai ke Alas Barat. Nah, itulah yang menggerakkan teman-teman yang di ranting juga bersama dengan adik-adik kita, baik yang dari SD, SMP, SMA, bahkan juga ada universitas. Jadi memang SD ya? Ada Dari SD ya? Dari SD, jadi Penggalang kalau SD. Kak Dedi Penggalang. Kira-kira begitu. Jadi lebih kepada pendekatan yang milenial seperti itu. Jadi Oke, sepertinya teman-teman relawan ini sepakat bahwa kita mengupayakan minimalisir tidak ada bencana bahkan. Memang programnya sudah punya, ya kan? Tinggal bagaimana cara mengoptimalkan program tersebut gitu. Sorry, saya koreksi tadi yang untuk lingkungan hidup itu Saka Kalpataru namanya. Saka Kalpataru. Iya, Saka Kalpataru. Oke. Saya hampir lupa. Saking banyak unit kerjanya kita. Iya. Mohon maaf, saya tambahan lagi juga kalau untuk minimalisir dari
dampak bencana ramah korban. Kami punya program kemarin kan ketemu dengan Mbak Dina kan di UTS, ya Tagana Butuh Kampus. Waktu itu kan kita ketemu di teman-teman UTS, kemudian ada di SMA-nya TMS, Tagana Masuk Sekolah. Tagana Masuk Ya, Sekolah. bahkan Linmas saat pelatihan Linmas Binijang dan Desa Kriki, kami masuk ke situ gitu kan, minimal bagaimana cara menyelamatkan diri pribadi dulu baru mitigasi. yaitu dengan PPGD pertolongan gawat darurat, pertolongan pertama gawat darurat. Dan minimal seperti itulah untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut, banyak korban dan sebagainya. Berarti pada dasarnya semua rumah zakat punya program, Tagana apalagi gitu. Pramuka bahkan sudah menyentuh SD ya, dari usia sekolah dasar seperti itu. Tetapi tentunya tidak bisa kita nikmati dalam waktu dekat kan, setahun 2 tahun kan nggak bisa gitu. Jadi penyadaran pemikiran manusia itu pastilah yang utama. Seperti Bang Repi tadi bilang, kalau kita nggak kepengen orang-orang membabat hutan kemudian ditanami jagung, harus ada solusinya, solusi penggantinya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum saya menutup dialog kita hari ini? Siap, closing ya. Silakan. Baik teman-teman DRTV dimanapun Anda berada, arti pentingnya menjaga lingkungan kita dengan berbagai macam cara yang kita lakukan seperti bazar masyarakat tadi. Tentunya ini berawal dari penyadaran diri kita, arti penting menjaga lingkungan kita itu sendiri. Kemudian hal dalam pelaksanaan kegiatan dan program juga, kami dari Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat siap membangun sinergitas dengan multi pihak untuk baik itu menjaga alam dan yang lainnya. Karena bencana ini bukan saja penanganan yang kamu lakukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana sosial. Mungkin seperti itu. Oke, Bang Repi? Oh iya, baik. Bang Dedi, Mas Jai, Siap. seluruh pemirsa DRTV dimanapun berada, saya ingin menyampaikan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Dedi. Kita semua setuju, juga apa yang disampaikan oleh Mas Jai, kita semua setuju bahwa tidak ada satu orang sehebat apapun dia yang mampu membangun sendiri. Dia selalu butuh kolaborasi. Oleh karena itu, mari kita terus bergandengan tangan, ya, beriringan untuk menuju NTB Gemilang. Yang pertama ya. Nah, yang kedua terkait dengan dunia relawan. Mari menjadi seorang relawan. Ya, ngajak jadi relawan. Oke. Ya, mari menjadi seorang relawan karena dalam sebuah hadis itu dinyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah dia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya merasakan itu menjadi relawan. Nah, yang ketiga nih Mbak Jen, terakhir ya. Boleh ya? Boleh silakan. Nah, yang ketiga, syarat untuk menjadi relawan itu sederhana. Luruskan niatnya. Ya, kemudian konsistensi dan selalu merasa cukup. Selalu merasa cukup. Nah, itu kan, selalu merasa cukup. Dan itu semua akan menjadikan kita semua ini menjadi relawan. Karena relawan itu adalah orang-orang yang berhati rela, meskipun wajahnya pas-pasan, tapi pilarnya selalu menawan. Mas Jai harus menutup redaksi dari beliau berdua ini mewakili para milenial. Silakan Mas Jai. Saya kira dari yang paling menawan nih Mas Jai. Mau closing baru ditaruh menawan. Oke, terima kasih Mbak Dina sudah kami titip salam dari kami Kuartir Cabang Sumbawa, sekeluarga besar kami ada di manapun di masing-masing ranting juga. Alhamdulillah kami sudah diundang ke DRTV. Insya Allah ini akan menyadarkan kita akan arti pentingnya bagaimana manusia itu saling membutuhkan. Nah,
Saya kira sudah komplit tadi disampaikan oleh abang kami, Bang Revi dan Bung Det selaku NTB di Tagana. Nah, kalau dari kami sangat sederhana saja. Oh ya? Iya, tanpa bumi kita bisa apa? Jadi semaksimal mungkin kita jaga bumi kita ini dengan pengendalian kelestarian alam kita. Ya sekali lagi, tanpa bumi kita bisa apa? Oke Bang. Tangan semua. Pemirsa DRTV, terima kasih sudah menonton video ini. Tayangan ini spesial banget. Jadi berasa kayak kalau pengen lebih bersyukur, kalau pengen belajar ikhlas, jadilah relawan. Inner Beauty akan mengakibatkan dengan sendirinya kemenawanan itu dilihat sempurna gitu ya. Jadi tapi sepertinya tidak harus menjadi relawan pun kita bisa berbuat kok. Lakukan saja yang terbaik di peran yang telah ditakdirkan padamu saat ini gitu. Dan itu pula yang kami lakukan di DRTV. Terima kasih sudah bersedia hadir, sahabat-sahabatku tercinta gitu. Sudah memberi pemahaman kepada pemirsa DRTV, terutama jika yang menonton adalah anak muda gitu, karena masih panjang waktunya untuk bisa menyelamatkan bumi ini. Jadi tanpa bumi kita bisa apa, kata Mas Jai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai bertemu di dialog khusus di Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.